Ya, Bu. Jangan lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, jangan lupa kita memulainya dengan berdoa. Minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Sudah, Bu. Oke, baik sudah. Minggu lalu kita mau belajar tentang apa? Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Lalu, masih ingatkah kalian apa tujuan dari makhluk hidup bereproduksi? Ya, Bu. Jadi silakan. Tujuan reproduksi yang satu untuk menghasilkan keturunan. Ya, Bu. Iya, tepat sekali, untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua, Ya, Bu. Indah, Untuk memperbanyak diri. apa ada kesamaan antara anak dengan orang tuanya? Ada, Ada, Bu. Coba, Ibu meminta perwakilan satu orang. Kalian tunjukkan dari gambar yang pertama, kira-kira mana ayah dan mana ibu dari gambar di depan. Demikian juga untuk gambar yang kedua, orang tuanya yang mana? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi silakan. Sekarang yang ayahnya yang mana? Ini. Ibunya? Iya. Lalu gambar yang kedua? Ini ayah ibu. Iya. Tepat sekali. Berikan aplaus untuk teman. Dari gambar di depan, ini ada ayahnya, lalu ini ibu. Di mana hasil ibunya dengan ada ayah menghasilkan tiga buah anak. Lalu, iya, oke, ada. Lalu, adakah anak yang mirip dengan ibunya dari gambar ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Lalu, yang mirip dengan ayah? Ada, Bu. Ada. Iya, pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa ada anak yang mirip dengan ibunya atau dengan ayahnya? Atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya? Kira-kira kenapa? Ada anak yang wajahnya mirip ibunya dan ada juga yang mirip dengan ayah ataupun perpaduan antara keduanya. Karena adanya faktor gen atau keturunan. Adanya faktor gen atau keturunan. Iya. Oke. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar di depan? Sifat yang terdapat pada diri kami merupakan perbedaan sifat dari kedua orang tua kami. Iya. Itu salah satunya. Lalu masih ada yang lain yang kamu simpulkan? Kesimpulannya, sifat yang tampak itu merupakan sifat perpaduan dari bapa dan mama. Banyak. Ya. Maka dari situ, pada pembelajaran kita kali ini kita membicarakan tentang pewarisan sifat.
video. Warna kulit coklat, lesung pipi ada, lidah bisa digulung, ibu jari dapat dilengkungkan, tinggi badan, tinggi, golongan darah B, cuping telinga menempel. Siswa dia derita estita. Lesung warna kulit coklat, lesung pipi tidak bisa digulung, ibu jari tidak dilengkung, tinggi badan pendek, golongan darah A, cuping telinga menempel. Oke, itu dari kelompok satu. Kelompok yang lain diminta untuk memperhatikan presentasi dari kelompok yang pertama. Itu untuk mengamati ciri fisik. Lalu yang berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan diskusi. Dari 7 ciri fisik yang diamati oleh penanya, apakah ada hal yang baru kamu ketahui dari kegiatan satu ini? Jawab, ada. Bahwa terdapat perbedaan sifat fisik di antara kami. Yang kedua, dari 7 ciri fisik yang diamati, ada beberapa yang memiliki Dari kegiatan yang baru kamu lakukan itu, Evelyn, Sifat yang terdapat pada diri kami merupakan perpaduan sifat dari orang tua kami. ya, yang pertama bahwa sifat yang terdapat pada diri kita itu merupakan perpaduan dari sifat orang tua. Untuk memahami lebih dalam lagi materi tentang pewarisan sifat, berikut Ibu meminta kalian untuk menyimak video tentang pewarisan sifat. Lalu, catatan dalam menyaksikan atau menyimak video tersebut nanti, Ibu meminta kalian untuk mencatat poin-poin yang penting dari video yang disajikan. Lalu, mana hal yang kamu belum paham nanti, itu silakan ditanya. Pahami? Ya. Selanjutnya, kita lihat video pembelajaran berikut ini. untuk mengerjakan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Lalu untuk menyelesaikan LKPD yang kedua ini nanti kamu diminta untuk duduk dalam bentuk kelompok yang Ibu sudah bagikan sebelumnya. Ya, satu kelompok ada yang 4 orang, lalu ada yang 5 orang, seperti yang dibagikan kemarin. Jangan lupa kamu mendiskusikan. Diskusikanlah soal-soal yang diberikan itu berdasarkan video yang kamu simak tadi. Pahami? Dan kamu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mulai dari kelompok yang pertama. Mana kelompok yang pertama? Ini. Oke, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan. Juga. Baik, kami akan menghasilkan diskusi kelompok kami. Nomor 1, diskusikanlah bersama teman dalam anggota kelompokmu mengenai jenis, struktur, jenis, dan jumlah kromosom pada makhluk hidup berdasarkan video yang telah disimak. Yang pertama, struktur. Struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Yang kedua, jenis kromosom, yaitu ada 2, kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Yang ketiga, jumlah kromosom terdiri atas 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Nomor 2, diskusikanlah bersama teman dalam anggota kelompokmu bagaimanakah peran gen dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yaitu yang pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bu. Selanjutnya adalah Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan dari seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan mulai dari kelompok yang ketiga.
berfungsi untuk membawa sifat kepada keturunannya adalah kromosom, sementara G adalah untuk memberikan informasi genetis kepada keturunannya. Ya, itu. Lalu yang berikutnya, Ibu meminta kalian untuk melakukan refleksi. Lakukanlah refleksi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. 1 menit saja. Kelompoknya Aldo. Melakukan refleksi. Pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang hukum Mendel, pertemuan yang kedua. Jadi ibu meminta kalian untuk mempelajari baca lebih banyak di rumah. Ya? Ya, Bu. Nah, diupayakan kamu yang harus kreatif di sini. Cari di internet kalau tidak ada buku pelajaran itu tentang materi pewarisan sifat. Ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita berangkat dari ruangan ini, kita tutupnya dengan doa.